Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Kak Nani. Untuk kali ini kita akan melanjutkan soal yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, ikuti berikut. Oke, untuk nomor 7. Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25. Ketika melihat anak yang tidak tiba-tiba nyebrang jalan, diperlukan waktu 0,1 bagi supir untuk bereaksi ngerem. Jadi maksudnya kan dia juga bukan malaikat ya, nggak langsung dia perlu bengong sebentar baru dia ngerem. Akibatnya mobil melambat dengan percepatan tetap 5 dan berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak melihat anak sampai berhenti. Nah, jadi apa yang di sini ketahui? Kejadian awalnya itu adalah kita ketemu GLB dulu. Kenapa? Karena dia kecepatannya tetap awalnya. V-nya berapa? V-nya sama dengan 25 meter per second. Dan dia selama 0,1 second jalannya. Otomatis di sini S-nya adalah V kali T. Berapa dia? 25 kamu kaliin 0,1. Jadi jarak pertama waktu bengong tadi adalah 2,5 meter. Itu adalah kejadian pertama. Nah, untuk berikutnya dia ngerem. Artinya apa? 25 ini akan menjadi kecepatan awal bagi GLBB. Untuk yang kondisi kedua sekarang. Kondisi yang kedua, V0-nya sama dengan 25 meter per second. Dia ngerem sampai ngapain? Sampai berhenti. Nah, di sini berhenti, ini kata-kata berhenti di sini wajib di stabilo ini. Nah, ini adalah kondisi berikut. Ini adalah kondisi awal ya kan. Jadi yang kita punya kan ini ya, ini. Nah, ini ngerem, melambat ya. Oke. Jadi apa yang kalian tahu nanti di sini? Nah, di sini kita ketemu yang namanya VT. VT-nya berapa? Berhenti 0. Melambat, ingat perlambatan itu lambangnya negatif. Jadi kita yang tahu sendiri. Dari mana kok kita tahu itu melambat? Ini kan rem. Tuh, melambat. Nih, paham? Nah, berikutnya adalah hanya berapa tadi? 5 ya. 5 mm per second kuadrat. Nah, jaraknya berapa? Kalau nanti kita ketemu seperti ini, ya kan? Kita ketemu yang namanya V0, VT, A, kita suruh nyari S, yang nggak ada apa? Yang nggak ada adalah T. Kita gunakan rumus berikutnya, yaitu kita gunakan bahwa VT kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, masukkan ya. Berapa nih? 0. Ini adalah 25 kuadrat. Ditambah 2 kali M5, jangan lupa ya. Oke, dikali S, ini pindah kemari. 10S adalah 625. Otomatis S-nya berapa? 62,5. Itu waktu dia ngerem. Jadi kayak gitu, jarak totalnya berapa? Jarak totalnya tinggal dijumlah ya. Total itu berapa? Jadinya 2,5 kamu tambah dengan 62,5. Jadi berapa? Sama dengan 65 meter. Seperti itu. Oke, semoga paham. Oke, lanjut yang berikutnya. Untuk soal nomor 8. Kita ketemu grafik nih. Grafik di atas ini menunjukkan sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan awal 5 dan 20 second. Kemudian berhenti. Pernyataan yang benar gimana? Nah, kalau kita melihat grafik VT, nah yang di sini, dari sini kemari, misalkan di sini ada titik A, ini ada titik B, ini ada titik C, ini ada titik D. Dari A ke B itu adalah yang namanya
GLB. Dari B ke C itu yang namanya dipercepat ya, jadi GLBB. Dipercepat. Dari C ke D itu yang namanya diperlambat, grafiknya turun. Diperlambat. Nah, sekarang kalian lihat mana pernyataan yang benar. Awalnya lihat nih, yang A. Benda mula-mula diam. Oh enggak, awalnya 5. Jadi nomor yang A salah. Kenapa? Karena aturan apa? Kecepatan awalnya 5. Nih, kecepatannya aturan ada ya. Aturan adalah 5 meter per second. Jadi A salah. Selama 4 second, benda dipercepat. Selama 4 second benda dipercepat, 8 second berikutnya diam, dan 8 second terakhir balik kembali. Salah. Kenapa? Karena 4 secondnya adalah, jadi yang B salahnya di mana nih? Aturan 4 secondnya itu adalah GLB gitu ya. Yang 8 second berikutnya dia adalah GLBB cepat. Sementara yang 8 second berikutnya adalah GLBB lambat. Jadi yang B salah. Jarak totalnya, nah jarak totalnya berapa? Kita cari aja luasnya. Kalau kita nyari jarak total, kita cari luas. Jarak total, kita cari luasnya. Luas apa itu? Ini sama dengan luas grafik. Luas grafik apa? Luas grafik VT ya. Oke, kita cek. Yang awalnya yang di sini, nih misalkan yang berwarna hijau. Nah, luas apa itu? Yang hijau dulu. Ini adalah luas, yang hijau itu adalah luas persegi ya, panjang kali lebar. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian berikutnya yang berwarna biru misalkan. Nih. Yang berwarna biru itu apa? Sama dengan trapesium ya, jumlah yang sejajar. 5 ditambah 10 kali setengah tinggi. Setengah tinggi. Tingginya berapa? Dari sini kemari 8. Jadi berapa? 50 kamu kaliin 4, ya kan? Sama dikali 50. 15. 15 dikali 4. 15 dikali 4. Sama dengan 60 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya misalkan saya gunakan warna yang kuning atau kan yang ini aja deh nih. Pinky. Oke. Lihat yang warna pinky. Yang warna pinky berapa itu? Sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasmu berapa? Dari sini kemari 8. Kali tinggi, tingginya 10. Setengahnya 80 adalah 40. Aturan berapa jarak totalnya? Jarak totalnya kita jumlah. Berapa itu kalau dijumlah? Kalau dijumlah adalah 120 ya, jadi salah di situ. Ini aturan S-nya adalah 120 meter. Oke, dia salah lagi. Ini salah. Ini salah. Antara 12 ke 20 detik, oke. Mobil diperlambat. Nah, yang D kita cari perlambatan itu apa rumusnya? Itu adalah V kedua min V pertama per T kedua min T pertama. Lihat yang kedua berapa di sini ya? Di D. VD. Jadi VD min VC per TD min TC ya. Nah, jadi berapa ini? 0 dikurang 10 kalian bagi dengan 20 dikurang 12. Jadi sama dengan min 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah yang namanya perlambatan negatif. Nah, di situ dibilang apa? Bahwa perlambatannya sekian, benar. Jadi yang benar adalah yang D. Oke, lanjut berikutnya. Untuk nomor 9. Nah, grafik berikut menunjukkan dua benda. Nah, sebenarnya ada grafiknya ya. Grafiknya saya bikinin.
Oke, sebentar. Ini grafiknya itu seperti ini, itu kurang. Ini ada kayak gini, ada kayak gini, ada begini, ada begini. Nah, grafiknya begitu. Nah, di sini ada grafiknya adalah V. Ini V, di sini T, oke. Di sini angka 15, ini kalau saya kayak giniin, ini 15. Ini dalam keadaan meter per second. Oke, di sini ada grafik A, di sini ada grafik B, di sini ada angka 5, gitu ya. Di sini ada angka 5. Nah, seperti itu. Ini ada angka 0. Yang ditanyakan adalah jika kedua benda mulai bergerak secara bersamaan, oke, maka A menyusul B setelah menempuh jarak berapa? Nah, apa dibilang di situ? A menyusul B. Apa sih artinya menyusul? A menyusul B. Menyusul B. Artinya adalah jaraknya si A harus sama dengan jaraknya si B. Nah, kita cari dulu untuk yang kasus si A. Nih, untuk yang A. Yang A itu mempunyai apa? Datanya A, V0-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, percepatannya berapa? Percepatannya adalah 15. Lihat di sini, yang grafik A ini kan 15 ya. Ini ada angka 15, lihat. Grafik yang tinggi ini 15 ke 0, ya kan? Sama dengan 15 dikurang 0 dibagi berapa? Kalian bagi dengan dibagi dengan 5, karena dia harus gradien ya. 5 dikurang 0. Nih. Jadi berapa? Sama dengan 15 bagi 5, 3 meter per second kuadrat. Oke. Sementara untuk yang si B, V0-nya berapa? Untuk si B itu V0-nya adalah B yang ini ya, V0-nya 5. Nih, saya kasih warna hijau. Nih, 5. Nah, sementara A-nya berapa? A-nya sama dengan gradiennya. Nih. Ini kita giniin. Jadi ini juga pakai hijau juga sama. Jadinya berapa? Sama dengan 15 dikurang 5 dibagi dengan 5 kamu kurang 0, gitu ya. Nah, 5-nya yang ini, 0-nya yang ini. Nah, jadi di sini berapa? Sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, kalau kita ingin mencari berapa meternya, jaraknya, jadi harus pakai apa? Di sini nanti kan SR sama dengan SB. Nah, apa rumusnya? S sama dengan, kita mau nyari S, ada V0, ada A. Jika keduanya mulai bergerak bersamaan. Nah, T-nya sama ya, kita cari dulu T-nya. Bisa nggak kita cari T? Kita lihat nih. Jadi nanti di sini ini otomatis S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi berapa ini? V0-nya 0 kali T ditambah setengah kali 3T kuadrat. Itu untuk si A. Yang untuk si B sama dengan sama V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadinya berapa ini? Sama dengan V0-nya 5, oke. Kali T ditambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Jadi berapa? Sama dengan 5T ditambah T kuadrat ya. Ingat, kalau ini adalah SA, di sini adalah SB, harus sama. Jadi otomatis ini nanti persamaannya jadi kan sama dengan tinggal 3/2 T kuadrat. Jadi otomatis SA kan harus sama dengan SB. Jadinya adalah 3/2 T kuadrat sama dengan 5T
ditambah T kuadrat. Jadi bisa saya masukkan saya bagi T semuanya, bisa semuanya dibagi T. Kalau semua dibagi T jadi berapa nih? Kalau semuanya saya bagi T, nah, jadinya tinggal 3/2T sama dengan 5 ditambah T. Ini pindah kemari. Jadinya 3/2T dikurang T sama dengan 5. Otomatis T-nya ketemu berapa? 5 dibagi setengah sama dengan 10 ya. Otomatis S-nya berapa? Kita pakai SA juga boleh. Jadi adalah 3/2 dikali 10 yang dikuadratin. Berapa? 150 meter. Ini ada C. Oke, lanjut berikutnya. Mobil A dan B bergerak saling menjauh waktu T sama dengan 0. Oke, kecepatan A 20, kecepatan B-nya 30. Saat T berapa, keduanya sudah terpisah. Nah, kalau kalian nanti ketemu seperti ini harus kita bikin gambar ya. Jadi kayak gini. Nah, kayak ginilah kira-kira. Ini adalah A-nya di sini. Ini ada B, di belah sini ada A ya. Salah ketukar. Ini saling mendekat, saling menjauh. Jadi awalnya dari sini. Jadi di sini. Nah, di sini A-nya kemari. Di sini ada B, B-nya kemari. Dari sini kemari namanya SA gitu ya. Dari sini kemari namanya SB. Nah, dari ujung ke ujung itu berapa? Katanya adalah 1200. Jadi nanti SA kalau saya tambah SB kan harus sama dengan berapa? 1200. Nah, S itu apa sih? V kali T. Kalau gitu VA kali T ditambah VB kali T harus sama dengan 1200 ya. Nah, dari sini ketemu ya. 20T. Kenapa? Karena di situ dikasih tahu VA-nya adalah 20, VB-nya adalah 30 ya. Nah, masukkan kemari. T ditambah 30 kali T sama dengan 1200. 50T adalah 1200 gitu ya. Nah, dari sini ketemu ya. T-nya berapa? T-nya adalah 24 second. Oke. Ditanyakan adalah berapa lama? 12 second. Misalkan kalau ditanyakan berapa jarak A? Oke, SA. SA berapa? SA adalah VA kali T. Jadi berapa? 20 kalian kaliin dengan 24. Berapa ini? 480 ya meter. Jadi yang mana jawabannya? Inilah dia jawabannya. Oke. Berikut untuk nomor 11. Sebuah bola jatuh. Nah, ada kata-kata jatuh nih. Kalau kalian nanti ketemu gerak, ya kan, vertikal ke bawah, kalau ada kata-kata jatuh, ini adalah kunci ya. Artinya V0-nya adalah 0. Di tempat yang berada 125 meter. Oke, ini adalah H-nya. H awalnya itu adalah 125 meter. Kalau gravitasinya adalah 10, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai tempat yang sekian dari tanah. Jadi kalau saya gambar, nanti kalau ini tanah gitu ya. Nih, kan awalnya kan dari sini ya. Dari sini kemari. Salah. Kita pakai yang panah. Oke. Dari sini kemari itu adalah berapa tadi? 125. Oke. Ini tulis dulu. Ini adalah 125. Ini bolanya. Terus tempatnya katanya 63,75. Jadi dari kemari. Nah, dari kemari adalah 63,75. Artinya jarak yang sudah ditempuh oleh si bola berapa? Yang ini. Nah, ini jaraknya bola ini. Ini jaraknya si bola nih. Nah, ini adalah S-nya. Jadi S-nya yang ini.
Ini adalah S. S-nya berapa? Sama dengan 125 dikurang 63,75. Berapa ini? Ini adalah 25 gitu ya. Terus 4 ini 1. Ya kan? Terus 12 dikurangi 66. Seperti itu. Nah, nanti di sini yang ditanyakan adalah berapa T-nya. Ingat di sini bahwa ada V0, ada G, itu yang namanya nanti dia jadinya adalah A. Terus kita ada S yang tidak diketahui adalah VT. Apa rumusnya? S itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kenapa? Karena VT-nya nggak punya. Ini adalah 61,25. Gitu ya. Terus di sini sama dengan V0-nya tadi 0 kali T ditambah setengah kali A-nya 10 dikali T kuadrat. Nah, T-nya berapa? Nah, nanti di sini ketahuan bahwa T-nya adalah akar dari 61,25 yang kalian bagi dengan 5. Nah, berapa itu dapatnya? Dapatnya adalah 3,5. Nah, jadi yang D. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Untuk nomor 12. Dua benda bergerak ke bawah pada saat bersamaan. Yang satu jatuh, yang satu dilempar. Oke. Yang benda satu jatuh. V0-nya sama dengan 0. Kenapa? Ada kata-kata jatuh. Yang benda kedua, V0-nya adalah 8. Gitu ya. Kedua benda akan berjarak 20 meter pada saat kapan? Oke. Kalau gitu nanti di sini nanti rumusnya apa? Yang satu ini adalah S sama dengan V0T gitu ya. Ditambah setengah AT kuadrat. Itu adalah S1. Yang mana A-nya adalah gravitasi. Yaitu berapa? 10. Jadi berapa ini S1? S1-nya adalah 0 kali T ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah, sekarang yang berikutnya, S2 rumusnya apa? Sama. Yaitu apa? V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, berapa ini V0-nya? 8 kali T ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi berapa? 8T ditambah 5T kuadrat. Dah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau keduanya berjarak, karena yang satu dilempar, otomatis jauhan siapa? Jauhan S2 kan? Nah, jadi kalau gitu nanti saat delta S itu sama dengan S2, kamu kurang S1, itu sama dengan 20. Itu waktunya berapa gitu loh. Nah, masukkan. Jadi 8T ditambah 5T, kan gitu ya. Dikurang S1. Ini tadi S1 berapa? Ini kan tinggal 5T kuadrat ya, kalau dihitung. Nah, gitu kan? Dikurang 5T kuadrat, gitu kan? Sama dengan 20. Artinya 8T harus sama dengan 20. T-nya berapa? T-nya adalah 2,5 second. Jadi jawabannya apa ini? Jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, lanjut berikut. Nomor 13. Seorang anak menjatuhkan batu. Nah, jatuh lagi ya. Kalau ada kata-kata jatuh, artinya apa? V0-nya 0. Ingat-ingat. Dari ketinggian 20, 1 detik kemudian melempar. Pertama jatuhin, kedua ngelempar. Oke. V kedua itu ngelempar. Ini nggak tahu, ini namanya V0. 1 detik kemudian, artinya apa? Kalau yang batu pertama tadi sudah 4 detik, artinya batu yang kedua baru gerak 2 detik.
3 detik artinya kalau T1-nya sama namakan T, ini kan 1 detik kemudian. T yang kedua saya nggak boleh pakai itu, tapi apa? T saya kurang 1. Nah, yang ditanyakan adalah ternyata mencapai tanah bersamaan. Artinya apa? S1 sama dengan S2 kan gitu. Nah, apa rumusnya? V0T gitu ya. Ditambah setengah AT kuadrat sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, A-nya berapa? Karena dua-dua adalah gerak ke bawah, A-nya sama dengan gravitasi. Ini juga sama. A-nya sama dengan gravitasi. Berapa itu nilainya? Anggap aja 10 biar gampang. Nah, jadinya 0 kali T ditambah setengah dari 10 kali T kuadrat sama dengan, ini tadi T1 ya, jangan lupa ini T-nya T2. Nah, ini T1. Sama dengan apa? V0. V0-nya kamu nggak tahu, dikali T2. T2 itu T diambil 1. Ditambah setengah kali 10 kali T dikurang 1 gitu ya. Yang kalian kuadratin. Nah, sekarang kita hitung. Berapa ini? Ini tinggal 5 ya. 5T kuadrat. Sama dengan V0 kali T dikurang V0 ditambah 5 kali T kuadrat dikurang 2T ditambah 1. Nah, berapa jadinya? Jadinya adalah 5T kuadrat sama dengan V0 kali T dikurang V0 ditambah 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 5. Berapa ini jadinya? Ini kan ada yang kita buangin ya, ada yang sama nih. Ini dengan ini dibuang. Jadinya masuk kemari. Jadi V0 kali T dikurang V0 sama dengan dikurang 10T ditambah 5 sama dengan 0. Nah, T-nya kita cari dulu dari yang S1. S1 sama dengan apa tadi? V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Oke, S-nya tadi kan 20 ya, ketahuan ya. Oke. Sama dengan 0 kali T ditambah setengah dari 10 kali T kuadrat ya. Nah, dari sini ketemu kan? 20 sama dengan 5T kuadrat. Artinya T-nya itu adalah akar dari 4 ya. Sama dengan 2. Masukkan ke sini. Otomatis V0 kalikan 2 dikurang V0 dikurang 10 kalikan 2 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi V0 sama dengan 20 dikurang 5, 15. Jadi yang mana nih? Dapatnya adalah 15. Jawabannya adalah yang